Tematik, tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang sekali Ustadz bisa bertemu dengan kalian semuanya. Sebelum Ustadz mulai pembelajaran, Ustadz perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ustadz bernama Ahmad Soim. Kalian bisa memanggil Ustadz Soim. Ustadz tinggal di Desa Gonduren. Untuk tahun ini, Ustadz sebagai wali kelas di kelas 2 Ibnu Mas'ud. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sudah siap belajar kan? Kita mulai dari pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, teks permintaan maaf atau tolong. Yang kedua, mengurutkan bilangan cacah. Yang ketiga, gerak keseharian dalam tari. Kita masuk materi yang pertama. Kalimat permintaan maaf atau tolong. Untuk lebih memahami, kita akan belajar melalui teks percakapan. Teks percakapan ini antara Ino, Yoga, Tita, dan Maya. Ustadz bacakan, kalian dengarkan baik-baik ya. Ino, Yoga, dan Tita sedang bersantai. Tiba-tiba Maya datang dengan sepatu rodanya. Hai teman-teman, ayo bermain sepatu roda bersama. Wah, asik, aku mau, tapi aku tidak punya sepatu roda. Oh, maaf ya, bukan aku pamer. Bagaimana kalau bermainnya bergantian? Setuju sekali, tapi aku tidak bisa menggunakannya. Tolong ajari aku, Maya. Ya, nanti aku ajari. Terima kasih Maya, kau baik. Sudah meminjamkan sepatu roda, mau mengajari juga. Sesama teman harus baik, agar teman senang bermain dengan kita. Dalam teks tersebut terdapat percakapan yang menggambarkan hidup rukun di tempat bermain. Di dalam percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan, permintaan tolong, dan maaf berikut. Yang pertama, Ustadz kasih garis bawah. Yang pertama, ayo bermain sepatu roda bersama. Itu termasuk kalimat ajakan. Untuk yang kedua, tolong ajari aku Maya, termasuk kalimat permintaan tolong. Untuk yang ketiga, yang Ustadz kasih garis bawah, oh maaf ya, bukannya aku pamer. Kalimat tersebut termasuk kalimat permintaan maaf. Dari sini sudah paham ya? Untuk lebih jelasnya, nih, kalimat permintaan tolong adalah kalimat untuk meminta bantuan kepada orang lain secara sopan. Jadi, kalimat permintaan tolong tidak bersifat memaksa. Contoh, tolong ambilkan buku itu adik, tolong pinjami aku pensil, dan sebagainya. Kalimat permintaan maaf adalah kalimat penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan. Contoh, maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi.
Oke anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua, mengurutkan bilangan cacah. Di materi sebelumnya kita telah belajar membandingkan bilangan cacah. Di materi ini kita akan belajar mengurutkan bilangan cacah. Ada dua cara yang akan kita pelajari. Pertama, mengurutkan dari yang paling besar. Yang kedua, mengurutkan dari yang paling kecil. Kita pelajari satu persatu ya. Nah, sekarang mengurutkan dari yang paling besar. Ino mendapat tugas dari Pak Guru untuk mengurutkan bilangan 415, 351, dan 451 dari yang paling besar ke yang paling kecil. Cara yang dilakukan Ino adalah yang pertama, membandingkan angka ratusan pada bilangan di atas. Angka ratusan yang paling besar adalah angka 4, yaitu 451 dan 415. Sekarang bandingkan antara 451 dan 415. Maka 451 lebih besar daripada 415. Jika diurutkan dari yang paling besar, 451 lebih besar dari 415, lebih besar dari 351. Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar yaitu 451, 415, dan 351. Oke, yang kedua yaitu mengurutkan dari yang paling kecil. Perhatikan contoh soal berikut. Urutkan bilangan 256, 342, 310, dan 284 dari yang terkecil. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan angka ratusan pada bilangan di atas. Angka ratusan yang paling kecil adalah 2. Kalau tadi kita ambil yang paling besar, sekarang kita perhatikan angka ratusan yang paling kecil, yaitu 256 dan 284. Sekarang bandingkan 256 dan 284, maka 256 lebih kecil dari 284. Bandingkan juga 342 dan 310. Maka 310 lebih kecil dari 342. Nah, sekarang jika diurutkan dari yang terkecil adalah 256 lebih kecil dari 284, lebih kecil dari 310, lebih kecil dari 342. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil menjadi 256, 284, 310, dan 342. Kita masuk materi yang selanjutnya. Gerak keseharian dan alam dalam tari. Secara umum, gerak tari itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak yang menirukan gerakan alam dan gerak yang menirukan gerakan keseharian. Contoh dari gerakan yang menirukan alam yaitu menari menirukan gerak kupu-kupu. Yang kedua, menirukan pohon tertiup angin, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
Contoh gerak tari yang menirukan keseharian, misalnya yaitu gerak mencangkul dan gerak bermain layang-layang. Nah anak-anak, sebelum kita masuk materi selanjutnya, untuk mengusir kepenatan kita saat belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Layang-Layang. Ikuti Ustadz ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, cukup anak-anak, ulangi sendiri ya di rumah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, gambar pengamalan sila Pancasila. Yang kedua, penggunaan kata tanya. Yang ketiga, gerak lokomotor dalam permainan tradisional. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar itu terdapat pengamalan sila-sila Pancasila. Perhatikan gambar mulai dari yang nomor 1. Sedang apa ya? Ya, ayah membantu Ino membuat egrang batok kelapa. Gambar yang kedua, kalau kalian perhatikan di situ ada anak yang sedang bercakap-cakap. Ya, itu adalah gambar Ino dan teman-teman musyawarah menentukan peraturan permainan karena hanya memegang 3 egrang batok. Yang ketiga, bermain bersama-sama. Dan gambar yang keempat, perhatikan, mereka menaati peraturan yang telah disepakati karena tadi peraturannya adalah mereka bermain secara bergiliran. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah pengamalan Pancasila. Kata kuncinya di situ adalah kata membantu. Kata membantu itu identik dengan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Di situ Ino dan teman-teman musyawarah. Nah, kata kuncinya adalah musyawarah. Sila keberapa kira-kira? Ya, betul. Sila yang keempat. Untuk gambar yang ketiga, bermain bersama-sama. Kira-kira coba kalian tentukan sila keberapa ya kah itu? Ya, betul. Adalah sila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Sekarang perhatikan gambar yang keempat. Menaati peraturan yang telah disepakati. Itu berarti adil. Ya, main secara bergiliran. Kira-kira sila berapa? Ya, sila kelima. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, penggunaan kata tanya. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, Ustadz akan bacakan bacaan yang berjudul Egrang Batok Kelapa. Perhatikan baik-baik. Sore itu, Ino dan teman-teman bermain egrang. Egrang dibuat dari batok kelapa. Egrang itu dibuat oleh ayah Ino. Ada 3 pasang egrang yang dimainkan. Setiap anak harus bergiliran bermain. Anak-anak pun patuh pada aturan. Semua anak merasa senang. Sekarang kita coba membuat pertanyaan dari apa yang ada dalam bacaan tersebut.
Nah, kita ingat kembali materi sebelumnya, kata tanya untuk membuat kalimat tanya itu ada 5 diantaranya. Yang pertama, kata siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama atau orang. Yang kedua, apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu peristiwa. Yang ketiga adalah kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. 4. Di mana, kemana, dari mana, digunakan untuk menanyakan tempat. 5. Berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, sekarang coba kita buat pertanyaan dari apa yang sudah Ustadz garis bawah. Nah, yang pertama adalah sore itu. Sore itu keterangan apa ya kira-kira? Keterangan waktu. Ya, betul. Berarti kalau kita menanyakan keterangan waktu, kata tanya apa yang kita gunakan? Yaitu kapan. Untuk melengkapinya, kapan Ino dan teman-teman bermain egrang? Selanjutnya, Ino dan teman-teman. Ustadz minta kalian membuat pertanyaan dengan jawaban Ino dan teman-teman. Ino dan teman-teman ini orang ya. Berarti kita menggunakan kata tanya apa ya? Siapa? Ya betul. Siapa yang bermain egrang? Nanti jawabannya adalah Ino dan teman-teman bermain egrang. Selanjutnya, terakhir, ada 3 pasang egrang. Ada 3 pasang egrang. Kira-kira kata tanya apa yang digunakan? Ya, untuk menanyakan jumlah, kita menanyakan dengan kata tanya berapa. Berapa pasang egrang yang dimainkan? Nanti jawabannya ada 3 pasang egrang yang dimainkan. Selanjutnya, kita masuk ke materi selanjutnya. Gerak lokomotor dalam permainan tradisional. Pengertian gerak lokomotor adalah suatu gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, seperti berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Permainan egrang adalah permainan yang menggunakan gerak lokomotor. Pengertian permainan egrang adalah berjalan dengan alat, bisa berupa bambu atau batok kelapa. Bermain egrang batok mengandalkan kekuatan otot kaki dan tangan. Gerak kaki dan tangan harus selaras agar tidak jatuh. Selain berjalan dengan egrang, olahraga gerak motorik atau memindahkan tubuh juga dapat dilakukan dengan berjalan jinjit. Perhatikan video pembelajaran bermain egrang batok berikut. Nah, harus hati-hati ya agar tidak jatuh. Kita masuk pembelajaran 6. Ada 2 materi yang akan kita pelajari di pembelajaran 6. Yang pertama, yaitu sikap saat bermain bersama teman. Yang kedua, menentukan bilangan sebelum, sesudah, dan di antara. Masuk materi yang pertama, sikap saat bermain bersama teman. Tentu kamu pernah bermain bersama teman, bukan? Saat bermain ada yang marah atau menangis karena sikap teman yang lain. Ada pula teman yang suka milih-milih teman. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar menghindari masalah itu. Antara lain, yang pertama, bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku maupun agama. Yang kedua, tidak memaksa kehendak saat bermain. 3. Rukun saat bermain dengan teman. 4. Saling menghargai teman. 5.
tidak berebut mainan. 6. Tidak mengejek teman. Kita masuk materi yang kedua, menentukan bilangan sebelum, sesudah, dan di antara. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 3 bilangan di situ, 202, 203, dan 204. Dari urutan bilangan tersebut, kamu dapat mengurutkan bilangan sebelum, bilangan di antara, dan bilangan sesudah. Berapa bilangan sebelum bilangan 203? Sebelum bilangan 203 adalah bilangan, perhatikan panahnya mengarah ke kiri. 203 sebelum bilangan 203 yaitu adalah bilangan 202. Berapa bilangan di antara bilangan 202 dan 204? Bilangan di antara bilangan 202 dan 204 adalah bilangan. Nah, di antara berarti berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah antara 202 dan 204. Ya, jawabannya adalah bilangan 203. Sekarang, berapakah bilangan setelah bilangan 204? Setelah bilangan 203 adalah bilangan. Nah, kita melanjutkan menghitung, yaitu 204. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran dari Ustadz. Untuk selanjutnya, Ustadz akan kirimkan tugas tertulisnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan dan sukses selalu. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.